Barang siapa membaca satu huruf dari Al-Quran, baginya satu kebaikan. Satu kebaikan itu dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wala quwwata illa billah. Amma ba'd. Sahabat Sedamada yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, puji dan sanjung kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita limpahan rahmat, taufik hidayahnya sehingga kita bisa beraktivitas kembali dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa sholawat bertasalam semoga tetap tercurahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad. Sahabat Sedamada yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah tak terasa kini saatnya bulan Ramadan telah tiba. Bulan Ramadan, bulan yang penuh rahmat, bulan yang penuh ampunan, bulan yang penuh rahmat di siang maupun malam. Allah berfirman di dalam surat Al-Qadar ayat 1-5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Sahabat Sedamada yang dirahmati oleh Allah, begitu banyaknya kenikmatan yang kita peroleh dari Allah Subhanahu wa taala, begitu banyaknya amalan-amalan sunnah, amalan-amalan wajib di bulan Ramadan ini. Maka sudahkah kita semua membuat konsep, membuat agenda amalan-amalan apakah itu yang kita lakukan di bulan suci Ramadan ini? Sudahkah panjenengan berlatih amalan-amalan sunnah di bulan Ramadan ini? Allah telah memberi kesempatan kita di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, bulan untuk melatih diri kita, bulan untuk berinteraksi dengan Al-Quran, dengan orang-orang di sekitar kita, untuk kita terapkan di bulan suci Ramadan, bulan yang penuh ampunan, bulan yang penuh rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyak keutamaan-keutamaan dari amalan-amalan sunnah di bulan Ramadan. Yang pertama, amalan sunnah di bulan Ramadan yaitu sholat sunnah. Yang kedua adalah berinfak. Yang ketiga berinteraksi dengan Al-Quran. Yang keempat berdoa. Dari amalan-amalan inti di bulan Ramadan tadi, saya akan menjabarkan, saya akan menyampaikan satu amalan yaitu di poin yang ketiga. Kita berinteraksi dengan Al-Quran. Berinteraksi dengan Al-Quran, begitu banyak manfaat, begitu banyak kenikmatan yang akan kita peroleh dari Allah Subhanahu wa taala. Di antara keutamaan-keutamaan itu yaitu yang pertama, dilipat gandakannya pahala kita ketika kita berinteraksi dengan Al-Quran. Rasulullah bersabda, barang siapa membaca satu huruf dari Al-Quran, baginya satu kebaikan. Satu kebaikan itu dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Hadis riwayat Tirmidzi.
Yang kedua, keutamaan ketika kita berinteraksi dengan Al-Quran, yaitu sebaik-baik amalan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah bersabda, sebaik-baik di antara kalian ialah yang belajar Al-Quran dan mengamalkannya. Hadis riwayat Bukhari. Yang ketiga, keutamaan yang ketiga dari membaca Al-Quran atau berinteraksi dengan Al-Quran, yaitu Allah meninggikan derajat kita, Allah meninggikan posisi kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, berinteraksi dengan Al-Quran ibaratkan kita sebagai buah utrujah yang harum baunya dan lezat rasanya. Rasulullah bersabda, perumpamaan orang yang beriman yang membaca Al-Quran adalah seperti buah utrujah yang aromanya wangi dan manis rasanya. Perumpamaan orang beriman yang tidak membaca Al-Quran seperti kurma yang manis rasanya tapi tidak beraroma. Perumpamaan orang munafik yang membaca Al-Quran seperti buah raihana yang aromanya wangi tapi rasanya pahit. Keutamaan orang munafik yang tidak membaca Al-Quran seperti buah handolah, sejenis labu, tidak beraroma dan pahit rasanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Keutamaan yang kelima yaitu sebagai obat atau penenang hati kita. Dengan banyak membaca Al-Quran, hati kita merasa tenang, hati kita merasa tentram, jauh dari sifat iri, dengki, dan kesombongan. Yang keenam, dengan berinteraksi dengan Al-Quran akan mendapatkan syafaat Al-Quran kelak. Rasulullah bersabda, bacalah Al-Quran karena dia akan datang kepadamu ketika hari kiamat untuk memberikan syafaat kepadamu. Hadis riwayat Muslim. Yang ketujuh yaitu perniagaan, perdagangan yang tidak akan pernah merugi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat sedamada yang diridhoi oleh Allah, begitu banyak keutamaan-keutamaan dengan berinteraksi dengan Al-Quran. Sudahkah panjenengan mengoptimalkan untuk mengagendakan membaca Al-Quran di bulan Ramadan? Baiklah, marilah kita bersama-sama bersemangat untuk membaca Al-Quran, menghatamkan Al-Quran di bulan suci Ramadan ini dengan tip 1. Kuatkan niatkan panjenengan semua untuk bisa menghatamkan Al-Quran. Yang kedua, bacalah Al-Quran dalam kondisi apapun. Yang ketiga, jadikan membaca Al-Quran itu suatu kebutuhan kita. Yang keempat, jadikan Al-Quran itu bacaan setiap selesai sholat kita. Demikianlah sahabat sedamada sekelumit yang bisa saya sampaikan tentang amalan-amalan sunnah di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk diri saya pribadi, mengingatkan diri saya pribadi untuk lebih baik lagi, dan mengajak panjenengan semua untuk bisa lebih baik lagi. Tentunya masih banyak kekurangan di sana sini, baik itu dalam tutur kata, dalam tingkah laku kami sehari-hari. Maka mari kita bersama-sama, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kita kemudahan, kelancaran, kebaikan di masa depan. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.